Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PAI kelas D yang beranggotakan saya Sophia Nurina Ahsan dengan NPM 203403020, lalu teman saya Febiola Rahmawati dengan NPM 203403161, lalu Pika Angraisti dengan NPM 203403155. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai makna, ruang lingkup, serta metodologi memahami Islam. Selamat menyaksikan. Makna Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini diperoleh dengan menjalankan seperangkat aturan yang ada dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Islam yang bersumber dari wahyu Allah disebut dengan agama samawi, yaitu agama yang seluruhnya diarahkan untuk mengatur dan mengelola kehidupan manusia di dunia. Secara bahasa, kata al-Islam diambil dari huruf dasar Sin, Lam, Mim, yang membentuk derivasi kata dan makna yang banyak. Makna Islam sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada secara etimologi dan yang kedua ada secara terminologi. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, Islam dapat diambil dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kata silmun yang berarti damai dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk, serta dari kata salima yang berarti selamat dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran sendiri, kata bermakna Islam yang terambil dari akar kata tersebut disebut sebanyak 73 kali, baik dalam bentuk kata fi'il atau kata kerja, masdar, kata dasar atau kata asal, maupun isim fa'il, kata sifat atau pelaku perbuatan. Adapun 3 kata yang menjelaskan mengenai makna Islam. Yang pertama ada aslama, yang berarti menyerah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, inti dari agama Islam itu penyerahan diri secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti patuh taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Yang kedua ada salam atau silmun, yang berarti damai dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk. Maknanya, orang yang taat dan menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kedamaian dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga ada salamah atau salima, yang berarti selamat dunia dan akhirat. Sebelumnya, kata aslama merupakan turunan dari kata asalmu, asalam, asalamatu, yang akhirnya bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Kata Islam juga dapat diambil dari kata asilmu dan asalmu yang berarti perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, kalimat assalamualaikum merupakan tanda kecintaan seorang muslim kepada yang lain, karena kalimat tersebut selalu menebarkan doa dan kedamaian kepada sesama. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan dan ketundukan kepada Allah tersebut melahirkan keselamatan dan kesejahteraan diri serta kedamaian kepada sesama manusia dan lingkungannya, dan mewujudkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam Kamus Arabi Ammah Al-Mani 2019, kata Islam diartikan sebagai Alladzi nussamawiyya alladzi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Islam adalah agama samawi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya, agama Islam merupakan agama wahyu, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bukan agama yang dihasilkan dari pemikiran Nabi Muhammad dan budaya Arab ketujuh. Maka dari itu, secara terminologi atau istilah, Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya, berisi pokok-pokok ajarannya berupa akidah, yaitu keyakinan, syariah, dan akhlak untuk membimbing manusia mendapatkan kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat.
Dalam segi terminologi juga, makna Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada secara khusus, secara umum, dan menurut para ulama. Secara khusus, pengertian Islam dari segi terminologi secara khusus yaitu Islam adalah agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril agar dijadikan pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada secara umum. Secara umum, Islam adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh semua nabi dan rasul Allah sejak nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada menurut para ulama. Menurut para ulama, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun material. Pada hakikatnya, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW atau masa sekarang. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi ya kuntum amantum billahi falaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya, berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Islam sebenarnya adalah sebuah inti dan risalah Allah yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasul, yang pada hakikatnya mengajarkan beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi perbedaannya adalah pada penerapan syariat yang menyesuaikan kondisi di mana dan kepada siapa ajaran Islam itu diturunkan. Yang terakhir ada tujuan dari agama Islam. Yang pertama ada menjaga agama atau hifdzuddin. Mengapa demikian? Karena agama merupakan pedoman hidup manusia menjaga diri dari perbuatan syirik dan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada menjaga jiwa atau hifdzun nafsi. Mengapa? Karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga ada menjaga akal atau hifdzul aqli. Karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat ada menjaga harta, yaitu hifdzul mali. Karena mengatur pola interaksi ekonomi manusia agar terpelihara dan digunakan secara baik. Dan yang kelima ada menjaga keturunan atau hifdzun nasli, yang bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Ruang lingkup ajaran Islam. Sebagai ajaran agama, Islam memiliki sumber ajaran pokok yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari kedua sumber pokok tersebut, Islam dibangun dari ijtihad. Ijtihad yaitu upaya sungguh-sungguh dalam pencarian hukum tentang perbuatan manusia berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis melalui metode penetapan hukum Islam, seperti qiyas ijtima, istihsan, musali al-mursalah, dan lain-lain. Berdasarkan pengkajian, ruang lingkup agama Islam meliputi akidah, aspek keyakinan, syariah, ritual, dan praktik ibadah, akhlak, tata laku, dan aturan bersikap. Dari sebuah hadis, para ulama merumuskan konsepsi bangunan Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, akidah atau iman. Aspek keyakinan dalam istilah epistemologi Islam dikenal dengan istilah akidah. Secara bahasa, kata akidah mengandung beberapa arti yaitu ikatan dan janji. Menurut Al-Munawwir tahun 1997, halaman 953. Dalam nada yang bersifat dialogis, Al-Quran menggambarkan adanya ikatan serah terima pengakuan antara Allah dan manusia. Menurut Mahfud, tahun 2011, halaman 10. Hal ini bersumber dari ayat Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf, ayat 172.
Inti dari konsep akidah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mempercayai, meyakini, dan membenarkan bahwa tidak ada zat yang pantas disembah dan Rob yang menciptakan, mengatur, dan memberi rizki kepada seluruh makhluk kecuali Allah. Objek ruang lingkup akidah meliputi beberapa inti kajian, yaitu pertama adalah aspek ilahiyah, membahas meliputi segala yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, aspek nubuwah, membahas meliputi yang berkaitan dengan nabi dan rasul, risalah kenabian, kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui nabi dan rasul, serta kemukjizatannya. Yang ketiga, aspek rohaniyah, membicarakan tentang segala sesuatu yang bersifat fundamental dan metafisik. Contohnya, ruh, malaikat, jin, dan iblis. Yang keempat, aspek sam'iyah, membahas sesuatu yang dalil-dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah. Alam barzah, alam akhirat, dan alam kubur. Mahfuz, tahun 2011, halaman 11. Secara sederhana, para ulama menghimpun sebuah asas, konstruksi, dan prinsip keimanan yang dihimpun dalam rukun iman. Yang kedua, syariah. Istilah syariah dikenal dengan istilah Islam. Syariah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaatinya, beriman kepada Rasulnya, semua kitabnya, dan hari pembalasan. Singkatnya, syariah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan. Hak tahun 2009, halaman 43. Syariah secara bahasa berarti jalan besar untuk menuju suatu tempat. Dalam kajian konsepsi Islam, istilah syariah secara garis besar meliputi dua hal, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah ialah kumpulan norma atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seseorang mukallaf pada Allah. Aspek muamalah ialah membahas tentang ketentuan hukum Allah mengenai kegiatan manusia dengan perekonomian, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Ulama lain menjelaskan syariah lebih luas dalam beberapa aspek: ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siasat. Ibadah yaitu peraturan yang mengatur hubungan vertikal yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, toharoh, kurban, sedekah, dan lain-lain. Muamalah yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya dalam hal transaksi dan interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, di antaranya perdagangan, simpan pinjam, sewa menyewa, warisan, wasiat, nafkah, dan lain-lain. Munakahat yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang, pernikahan, mas kawin, perceraian, dan lain-lain. Jinayah yaitu peraturan yang menyangkut pidana seperti kisos, diat, kafarot, pembunuhan, perzinahan, murtad, dan lain-lain. Siasah yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar, misalnya persaudaraan, keadilan, tolong-menolong, toleransi, musyawarah, dan lain-lain. 3. Akhlak atau ihsan. Akhlak merupakan kondisi mental atau batin yang diwujudkan dalam tingkah laku lahiriah manusia. Akhlak berasal dari kata holako, yaitu menjadikan dan membuat. Dari kata dasar tersebut ditemukan kata hulkun, yang artinya perangai, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Kalani tahun 2000 halaman 56. Secara terminologis, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang baik dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir dan batin. Istilah lain dari akhlak yaitu etika, moral, dan adab. Menurut Sodikin tahun 2003 halaman 12, etika berasal dari bahasa Latin yaitu etas, yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti kebiasaan. Akhlak merupakan fungsi diturunkannya risalah Islam sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Ruang lingkup akhlak sangat luas dan mencakup komponen kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Para ulama menyusunnya menjadi akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada alam. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai metodologi memahami Islam. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Metodos berasal dari dua kata. Yang pertama meta, yang artinya melampaui, menempuh, dan melalui. Lalu yang kedua ada hodos, artinya cara atau jalan. Dengan demikian, metodologi yakni suatu cara atau jalan yang ditempuh. Metodologi secara terminologi adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metodologi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang dalam memahami Islam. Karena bagaimana seorang muslim mengamalkan ajaran Islam bergantung pada apa yang dipahaminya. Dan pemahaman keislamannya ini tergantung pada bagaimana cara atau metode seseorang tersebut dalam memahami Islam. Jika cara yang digunakan salah, maka pemahaman Islamnya pun akan salah. Begitupun sebaliknya. Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Kajian terhadap kedua sumber pokok ajaran Islam ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap generasi manusia untuk bisa menjawab segala tantangan dan problematika kehidupan yang dihadapinya. Dalam memahami Islam terdiri dari banyak cara, namun secara umum terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, kajian teoretis terhadap sumber ajaran Islam. Kajian teoretis terhadap sumber ajaran Islam ini terbagi menjadi dua teknik. Pertama, melalui terjemah Al-Quran dan tafsir. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan jika kita menggunakan teknik ini. Yang pertama, memastikan hati untuk niat memahami Islam secara ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah, dan meyakini semua pengetahuan berasal dari hidayah Allah. Lalu yang kedua, mengosongkan pikiran dari kecenderungan penafsiran yang berpihak pada hawa nafsu, kepentingan pribadi, dan membiarkan ayat berbicara sendiri sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, pahami ayat melalui kata per kata dengan menggunakan referensi yang ada dalam Al-Quran terjemah. Kemudian baca maksudnya dengan menggunakan tafsir yang sudah ada. Harus diingat bahwa satu ayat tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan ayat yang lain. Maka upayakan cari ayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang kita tuju atau yang sedang kita pahami. Lalu yang keempat, konfirmasi pemahaman dengan guru yang kompeten di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Lalu yang kelima, mengupayakan diri untuk mengamalkannya dengan berharap pada pertolongan Allah. Teknik yang kedua yakni melalui bahasa asli Al-Quran. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam teknik ini. Yang pertama, kita harus menguasai bahasa Arab. Lalu yang kedua, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan ayat Al-Quran, seperti asbabun nuzul. Lalu yang ketiga, kita harus memahami ilmu yang berkaitan dengan objek pemahaman, seperti ilmu fisika, sosial, biologi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menggunakan tafsir yang sudah ada. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu kajian melalui pendekatan sosial, historis, dan filosofis. Untuk teknis pemahamannya, menggunakan metode tipologi agama. Ada 5 aspek yang perlu dikaji dalam metode ini. Yang pertama, aspek ketuhanan. Lalu yang kedua, aspek kenabian atau kerasulan. Lalu yang ketiga, aspek kitab suci. Yang keempat, aspek situasi kemunculan nabi. Lalu yang kelima, aspek individu-individu yang dilahirkan di setiap agama. Semua aspek tersebut disusun dengan menggunakan pembahasan deskriptif atau pointer dalam tabel. Setelah itu akan terlihat keunggulan dan kekurangan dari setiap agama. Di era informasi dan teknologi sekarang ini memudahkan kita untuk mencari segala informasi. Begitupun dalam pemahaman agama Islam tersendiri. Media informasi dan teknologi bisa dijadikan sarananya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan
jika kita melakukan pemahaman Islam melalui media informasi dan teknologi. Yang pertama, luruskan niat untuk mencari ilmu karena Allah. Lalu yang kedua, membersihkan hati dari segala prasangka buruk terhadap sumber yang kita terima. Kita harus yakin bahwa kebenaran hanya mutlak datang dari Allah. Lalu yang ketiga, kita harus mendapatkan informasi dari penceramah, media yang ahli di bidangnya. Yang keempat, kita menggunakan data atau sumber lain sebagai pembanding, agar kita lebih utuh dalam memahami Islam. Janganlah kita fanatik hanya menggunakan satu sumber saja. Lalu yang kelima, mengupayakan diri untuk mengamalkan ilmu yang kita terima. Memohon doa kepada Allah agar diberikan bimbingan, hidayah, dan juga keberkahan. Itulah beberapa metode yang bisa kita gunakan sebagai mahasiswa dalam memahami Islam tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.